Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan diberikan lindungan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai analisis mengenai dampak lingkungan atau bisa disingkat dengan AMDAL dalam pembangunan. Sebelumnya kan kita sudah membahas mengenai pengelolaan atau pemanfaatan sumber daya alam. Nah, pada kesempatan kali ini kita harus mengetahui dampak-dampak dari pembangunan. Pastinya kan saat kita membangun suatu bangunan ataupun suatu kawasan, itu pasti akan berdampak pada lingkungannya. Entah itu dampak positif maupun negatif. Meskipun pada kenyataannya dari sebuah pembangunan kebanyakan berdampak negatif terhadap lingkungannya. Pada era modern seperti saat ini, setiap negara pasti bersaing melakukan pembangunan. Pembangunan ini didasarkan pada jumlah penduduk yang semakin meningkat. Peningkatan jumlah penduduk menyebabkan permintaan kebutuhan hidup juga meningkat, seperti halnya kebutuhan akan tempat tinggal, bahan makanan, dan fasilitas umum. Pastinya kan kita juga memerlukan refreshing dalam keseharian kita, seperti halnya kita pergi ke mall, taman rekreasi, ataupun ke tempat-tempat wisata. Padahal kegiatan pembangunan cenderung bertolak belakang dengan kondisi lingkungan. Pembangunan cenderung bersifat merusak lingkungan sehingga mengancam ketersediaan sumber daya alam. Atas dasar tersebut, perencanaan pembangunan harus menggunakan analisis mengenai dampak lingkungan atau bisa disingkat dengan AMDAL. AMDAL diperlukan agar kegiatan pembangunan tidak berdampak negatif terhadap lingkungan. Jadi paling tidak saat proses pembangunan dari suatu kegiatan ataupun usaha itu bisa diminimalisir dengan adanya AMDAL. Masuk pada hakikat analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Kawasan proyek pembangunan seringkali banyak menghasilkan polusi. Contohnya seperti halnya kawasan industri itu pasti kan menghasilkan limbah, baik limbah cair ataupun limbah padat, dan juga bisa mencemari polusi udara bila pabrik atau industri tersebut menggunakan cerobong asap. Kondisi tersebut dapat dihindari jika menerapkan analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL dalam proyek pembangunannya. Menurut peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2018, AMDAL merupakan kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan. Aspek yang dikaji dalam proses AMDAL meliputi aspek fisik, kimia, ekologi, sosial ekonomi, sosial budaya, dan kesehatan masyarakat. Kajian tersebut sebagai pelengkap studi kelayakan suatu rencana usaha atau kegiatan. Penyusunan kajian ini dituangkan dalam beberapa dokumen seperti berikut. Yang pertama ada penyajian informasi lingkungan atau PIL, merupakan suatu analisis dasar tentang rencana kegiatan, rona lingkungan, dampak lingkungan, dan tindakan pengendalian dari kegiatan atau usaha yang akan dilaksanakan. Berikutnya ada kerangka acuan atau disingkat KA, merupakan ruang lingkup kajian analisis dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil perlingkupan. Kemudian ada analisis dampak lingkungan atau ANDAL. Hasil analisis secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana usaha dan atau kegiatan. Jadi ada perbedaannya. Kalau AMDAL itu adalah analisis mengenai dampak lingkungan, sedangkan analisis dampak lingkungan disingkat ANDAL. Jadi ANDAL ini merupakan bagian dari AMDAL. AMDAL itu keseluruhan dari analisis mengenai dampak lingkungan yang ada. Kemudian ada rencana pemantauan lingkungan atau bisa disingkat RPL, merupakan upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana usaha dan atau kegiatan. Dan terakhir ada rencana pengelolaan lingkungan atau bisa disingkat RKL, yaitu upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan atau kegiatan. Nah, dilihat kan harusnya ini disingkat RPL semua ya, tapi P di sini mengacu dari kata dasar pemantauan yaitu pantau, sedangkan K di sini mengacu pada dasar pengelolaan yaitu kelola. Jadi paham ya penyingkatannya. Berikutnya kita masuk kepada tujuan penyusunan dokumen AMDAL,
yang tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012. Yang pertama, menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup sehingga dampak negatifnya menjadi seminimal mungkin. Nah, pastinya kan dari pembangunan akan berdampak, utamanya memang dampak negatif. Nah, dengan adanya AMDAL, kita bisa mengelolanya, menjadikan dampak negatifnya menjadi seminimal mungkin. Berikutnya, mengidentifikasi, mempraktikkan, dan mengevaluasi dampak yang mungkin terjadi terhadap lingkungan hidup disebabkan oleh kegiatan yang direncanakan. Dalam artian ini, kita bisa mempelajari dari pembangunan-pembangunan yang sudah ada. Nah, dari dampak yang ada, kita dapat mengevaluasi. Jadi, kita dapat menggunakan solusi yang sudah diterapkan di daerah lain dan kita modifikasi agar bisa diterapkan dalam pembangunan kegiatan atau dalam pembangunan kegiatan atau rencana usaha yang akan dianalisis. Terakhir, meningkatkan dampak positif dan mengurangi dampak negatif. Ya, terutama kan dengan adanya AMDAL diharapkan suatu bangunan itu lebih memiliki banyak dampak positif dibandingkan dampak negatifnya. Berikutnya ada fungsi AMDAL. Ada beberapa fungsi AMDAL. Yang pertama, sebagai bahan perencanaan pembangunan wilayah. Jadi tidak hanya membahas mengenai perencanaan atau dalam artian perencanaan pembangunan fisiknya saja, tetapi kita harus memperhatikan pembangunan yang mempengaruhi lingkungan sekitar. Kemudian membantu proses pengambilan keputusan kelayakan lingkungan hidup dan rencana usaha atau kegiatan. Kemudian, memberikan masukan dalam penyusunan rancangan teknis secara terperinci dari rencana usaha atau kegiatan. Kemudian, memberikan informasi terhadap masyarakat terkait dampak yang ditimbulkan dari suatu rencana usaha atau kegiatan tersebut. Jadi, masyarakat yang ada di sekitar rencana usaha atau kegiatan tidak serta-merta tidak tahu-menahu dalam proses pembangunannya. Jadi harus ada informasi dari pemrakarsa yang ditujukan ke masyarakat. Jadi masyarakat dapat mengantisipasi bila ada dampak negatif ke lingkungannya. Dan selain itu, biasanya dari pemrakarsa akan memberikan kompensasi kepada masyarakat. Kemudian, sebagai izin kelayakan lingkungan. Jadi pembuatan AMDAL juga sebagai syarat diperbolehkannya suatu bangunan digunakan untuk proses rencana usaha atau kegiatan, baik dalam proses pembangunannya ataupun dalam proses pelaksanaannya. Masuk pada prosedur AMDAL. Prosedur AMDAL sangat dibutuhkan berbagai perusahaan dalam mengupayakan pembangunan yang selaras dengan pelestarian lingkungan. Secara umum, prosedur AMDAL dalam pembangunan sebagai berikut ini. Yang pertama ada proses penapisan atau screening, yaitu proses penentuan penyusunan AMDAL dalam suatu rencana kegiatan. Berikutnya ada proses pengumuman. Seperti pada fungsi AMDAL tadi, ada tahapan di mana diberikannya pemberian gambaran umum kepada masyarakat terkait rencana kegiatan. Berikutnya ada proses pelingkupan atau scoping, yaitu proses awal penentuan lingkup permasalahan dan dampak penting. Berikutnya penyusunan dan penilaian kerangka acuan serta analisis dampak lingkungan. Kemudian disusun juga dan diberikan penilaian mengenai rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan. Dan prosedur terakhir ada persetujuan kelayakan lingkungan, yaitu proses penentuan layak atau tidaknya suatu rencana kegiatan. Terakhir ada komponen AMDAL. AMDAL terdiri atas 5 komponen. Yang pertama ada studi praproyek. Jadi sebelum dilakukannya pembangunan, kita harus mempelajari dulu mengenai kondisi lingkungan, lokasi rencana pembangunan. Kemudian setelah dilakukannya studi praproyek, dilakukan laporan penilaian mengenai layak atau tidaknya pembangunan di lokasi tersebut. Dan dilakukan penilaian mengenai dampak-dampak yang akan ditimbulkan. Setelah dilakukan laporan penilaian, dibuatlah sebuah keputusan apakah suatu rencana kegiatan atau usaha tersebut dapat dilakukan dengan baik. Dari pembuatan keputusan tersebut muncullah persetujuan proyek, yang dimana sudah adanya persetujuan untuk pelaksanaan pembangunan, baik itu pembangunan secara bersyarat ataupun pembangunan yang dapat dilakukan langsung sesuai dengan prosedur yang ada. Dan terakhir ada pemantauan proyek.
dari proses kegiatan atau usaha tetap dilakukan pemantauan apakah itu memiliki dampak terhadap lingkungan sekitarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Itu tadi pembahasan mengenai AMDAL. Di pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai manfaat dan peranan AMDAL dalam pembangunan. Bila ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa menanyakan ke nomor pribadi Bapak ataupun kita bisa bahas bersama dalam Microsoft Teams. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.